Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana, SPDI Guru PAI di SMPN Negeri 6 Cikarang Barat, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 2 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dengan nomor induk mahasiswa 52521140002. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMPN Negeri 6 Cikarang Barat untuk uji kinerja di kelas 7 dengan materi mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Ya. Iya, alhamdulillah hari ini bisa mengikuti pembelajaran ya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita mulai belajar kita doa dulu ya. Silakan KM untuk memimpin pembacaan doa. Duduk siap. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Mau absen dulu ya. Harap jangan berisik selain yang dipanggil namanya. Windawati, Zaim Naufal, Zikra Afia, ya berarti satu orang yang tidak hadir ya temannya. Mudah-mudahan temannya yang tidak hadir pertemuan ibu di minggu selanjutnya bisa masuk dalam keadaan sehat walafiat. Kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Siap-siap untuk temannya. Sebentar. Ayo, dipimpin dulu. Marilah teman-teman, sebelum kita menyanyikan lagu nasional, kita berdiri terlebih dahulu. Bareng-bareng. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini, kita flashback dulu ke materi minggu lalu ya. Minggu lalu kita membahas tentang sholat dan zikir. Ya, sholat dan zikir. Sholat itu apa sih artinya? Kemarin doa ya. Sholat itu salah satu cara kita untuk berdoa kepada Allah ya. Ketika kita melaksanakan sholat berarti kita sedang berdoa ya. Itu ya. Selanjutnya zikir, apa tuh zikir? Ya, tanda ketaatan kita kepada Allah. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, Ibu akan menjelaskan kalian tentang macam-macam sujud ya. Selanjutnya ada rasa yang namanya rasa untuk bersyukur ya, rasa ketaatan kita, rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah ya. Oke, karena kayaknya udah mulai ngantuk, kayaknya udah mulai lemes ya, kita gerak sebentar ya supaya lebih semangat ya belajarnya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5,
Tetap fokus. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan kalian saksikan dulu video yang akan Ibu tampilkan. Ya, ini masuk ke dalam beberapa materi yang akan Ibu jelaskan ini. Dilihat, disimak. Ya, dari video yang sudah ditampilkan tadi, ya, Ibu sudah memperlihatkan beberapa macam sujud, ya. Ada berapa sujud di situ? Ada tiga macam sujud. Sekarang Ibu tanya, ya, apa sih yang dimaksud dengan sujud? Ada yang bisa menjawab? Berdiri, ya. Sujud itu apa? Sujud adalah salah satu gerakan yang ada di dalam sholat. Benar? Ya, jadi sujud itu sesuatu gerakan yang ada dalam sholat. Ya. Selanjutnya Ibu tanya lagi, ya, ada berapakah macam-macam sujud? Bangun sayang, bangun Neng. Apa? Ya, oke, ya. Sebenarnya temennya sudah benar, tapi Ibu lebih perjelas lagi. Ya, jadi bab 4 ini kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya, ya, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ya. Ya. Apa sih pengertian sujud? Sujud itu gerakan dalam ibadah agama Islam, khususnya dalam sholat. Ya, ya. Jadi ketika dalam sholat itu ada sujud. Ya, tapi nyatanya ada sujud juga di luar kita melaksanakan sholat. Ya. Yang menunjukkan sikap tunduk, sikap hormat, dan penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara harfiah, sujud berarti merendahkan diri dengan meletakkan kening, hidung, telapak tangan, lutut, dan ujung jari kaki ke tanah untuk memuliakan Tuhan. Ya. Gunanya kita melaksanakan sujud, salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah, bahwa kita mengakui hanya Allah yang patut kita sembah, dan juga rasa syukur kita, bagaimana kita sebagai manusia, ya, cara kita berterima kasih, ya, cara kita untuk mensyukuri segala nikmat Allah, ya. Oke. Macam-macam sujud, ya, macam-macam sujud tadi ada 3, ya. Yang pertama adalah sujud syukur, yaitu sujud yang dilakukan tanda terima kasih atas nikmat atau terhindar dari bahaya maupun kesulitan. Ya, orang sujud syukur itu nggak cuma ketika lagi dalam kenikmatan, dalam kesenangan. Ya, ketika contohnya misalnya ketika kamu lulus sekolah, ya, atau misalkan nanti ketika kamu diterima di sekolah yang kamu inginkan, kamu sujud syukur. Nggak cuma itu, ya, sujud syukur juga bisa dilakukan ketika kita terhindar dari bahaya, dari musibah, ya. Ketika kita terhindar, misalnya ada bencana alam, kita terhindar dari musibah tersebut, kita bisa melaksanakan sujud syukur. Ya, karena bentuk rasa terima kasih kita, ya Allah, alhamdulillah saya masih diberikan keselamatan, ya, terhindar dari mara bahaya. Ya. Yang kedua, sujud sahwi, yaitu sujud yang dilakukan apabila terjadi keraguan-raguan, kekurangan, atau kelebihan rakaat sholat. Jadi kalau misalnya kamu, ya, yang namanya kita sebagai manusia adalah tempat salah dan lupa. Pernah lupa nggak sholat? Pasti pernah, ya. Yang namanya orang sholat pasti nggak selalu dalam keadaan khusyuk. Pasti kita sholat misalnya dalam keadaan capek, kita sholat dalam keadaan banyak permasalahan, ya, sedang pusing, kurang sehat, ya. Dalam sholat kita mungkin ada sewaktu-waktu kita lupa,
ya, entah itu rokaatnya kurang, entah itu rukunnya kurang, ya, ada yang tidak dilaksanakan, ya, atau kita ragu-ragu ini sudah 3-4, ya, apalagi sholat yang 4 rakaat, ya, kira-kira ini sudah 3 atau 4 ya, kita bingung, ya. Jadi bagaimana melaksanakannya Bu untuk menghilangkan keraguan-raguan itu? Ini sujud sahwi, tidak perlu membatalkan sholatnya. Kita masuk ke tata cara. Nah, ya, tata cara dan bacaan sujud syukur, ya. Tata caranya. Jadi sujud syukur itu tidak ada wudhu, ya. Jadi sujud syukur itu tidak ada wudhu karena dilaksanakan di luar sholat, ya. Kamu ketika sujud syukur misalnya dalam keadaan diberikan nikmat, kan itu kan bukan dalam keadaan sedang sholat kan, ya. Misalnya tadi, ya, kita lulus dari sekolah, kamu lulus dari sekolah pendidikan kamu, atau kamu mendapatkan sekolah yang kamu inginkan, kamu sujud syukur, ya. Jadi itu di luar sholat, atau terhindar dari mara bahaya atau kesulitan, itu di luar sholat, ya. Cukup takbir kemudian sujud sekali, bacanya ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Bacaan apa ini? Tasbih, ya. Ketika sujud subhanallah itu rasa syukur kita, yang artinya maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah maha besar. Ya, ini adalah bentuk rasa terima kasih kita, ya. Selanjutnya, ya, tata cara dan bacaan sujud sahwi. Sujud sahwi ini dilakukan ketika dalam keadaan tadi apa? Lupa rokaat, kurang rukunnya, ya, atau ada keraguan-raguan, ya. Ini rokaat itu sudah keberapa ya? Ketiga atau keempat? Kita ada keraguan-raguan. Ya, jadi kita disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi ini berbeda dengan sujud-sujud yang lain, ya. Sujud sahwi ini dilaksanakan ketika kita dalam keadaan sholat, ya. Dalam keadaan sholat. Bagaimana Bu caranya? Ya. Ketika kamu dalam keadaan sholat, ya, sebelum kamu salam, ya, kamu sujud dulu. Ya, sudah baca tahiyat nih, ya. Harusnya kan innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kan harusnya ya. Tapi karena kita lupa, ya, ada kekeliruan dalam sholat, jadi kamu sujud sahwi dulu sebelum salam. Ya, langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Bu, bagaimana kalau misalnya ketika kamu sholat lupa sujud sahwinya, lupa juga, sudah keburu salam, bagaimana? Apa harus mengulang lagi? Nggak perlu. Jadi kamu sama, ya, sudah salam nih, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sujud lagi 2 kali, ya. Tapi nantinya tidak usah salam karena sudah salam, ya. Jadi alternatifnya kalau misalnya memang belum lupa, laksanakan sebelum salam. Kalau memang sudah lupa, dilaksanakannya sesudah salam, ya. Lanjut, ya. Yang terakhir sujud tilawah. Ya, sujud tilawah ini sujud yang dilakukan ketika kita mendengarkan ayat-ayat sajdah, ya, yang 15 surat. Ya, nanti bisa dilihat di bukunya. Kalau di sini kurang jelas, ya, dilihat di buku paketnya, ya. Jadi sujud ini dilaksanakan sama halnya ketika kita, ya, ada orang yang membaca, yang tadi sudah kamu lihat videonya, ya, ada orang baca, kita mendengarkan, ya, mendengar, ya, kita sujud, ya. Bacaannya, ya, ketika sujud, sajada wajhiya lillazi khalaqahu basarahu wasaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu.
Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Ya, ini dihafal sewaktu-waktu supaya kita tahu ketika ada orang yang membacakan ayat-ayat sajadah kita bisa bacaannya ya. Jadi harus dihafal dari sujud sahwi, dari sujud syukur, dan sujud tilawah ya. Oke, nanti ibu kasih tugas kamu kelompok yang sudah dibentuk. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Silakan dibuat, nanti dipresentasikan. Ya, nanti ibu pengen ada perwakilan kelompok yang mempresentasikan hasil dari materi yang sudah ibu buat, yang sudah ibu berikan ke kamu. Ya, ya, kelompok 1, siapa yang mau menjelaskan? Arafa. Ya, silakan diri di situ aja. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan Yang lain boleh disimak. sujud dan hikmah dari sujud. Sujud adalah posisi terendah seorang hamba di hadapan Allah. Dilakukan dengan menempelkan kedua anggota tubuh ke lantai, dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung jari-jari. Hikmah dari sujud adalah menyadari kekurangan dan kelemahan sebagai makhluk. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena kekurangan, kelebihan rakaat, atau keraguan-raguan ketika melaksanakan sholat. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengarkan ayat sajadah. Lanjut. Ada lagi? Udah ya? Cukup ya? Oke, ya, dari presentasi itu ya yang sudah diberikan, yang sudah dipresentasikan kepada ibu dan teman-temannya ya. Jadi untuk kegiatan hari ini ya salah satu renungan juga untuk kita ya, bagaimana kita makna merendahkan diri ya. Jadi sujud itu salah satu kerendahan diri kita ya, bahwa tidak ada yang perlu disombongkan dari kita ya, tidak ada yang perlu kita banggakan, bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah ya. Yang kedua, kedekatan yang hakiki. Jadi ketika kita sujud, kita berarti sedang berinteraksi dengan Allah. Ketika kita sedang sujud, berarti kita sedang menyambung koneksi kita dengan Allah ya. Jadi otomatis itu adalah salah satu kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya ya. Selanjutnya yang ketiga adalah pembersihan jiwa ya. Jadi kita tidak mudah yang namanya berpikir negatif ya. Jadi positif yang ada di pemikiran kita. Jadi tidak mudah curiga dengan orang, tidak mudah suuzon ya, bahkan kepada Tuhan kita sendiri yaitu Allah ya. Sujud adalah puncak ketundukan dan kedekatan seorang hamba kepada Allah ya, bukan hanya gerakan fisik dalam ibadah tetapi juga simbol penyerahan total diri. Jadi kalau misalkan kita sedang sujud ya, itu nggak cuma gerakan aja ya, tapi dalam spiritualnya itu adalah penyerahan total kita. Ya Allah, kita ini manusia lemah gitu ya, kita tuh nggak ada apa-apanya ya kalau tidak ada pertolongan Allah ya. Jadi ketika kita sujud berarti kita sudah merendahkan diri kita. Ketika kita sujud berarti kita sudah untuk kita seorang hamba ya, pengabdian kita kepada Allah ya. Nanti kita akan lanjut ke bab 5. Ya, pusat peradaban Timur Islam pada masa Daulah Bani Umayyah di Damaskus ya. Di bab 5 nanti kita bahas tentang itu ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini ya cukup sekian ya. Tetap semangat belajarnya ya, tetap selalu melaksanakan ibadah kita yaitu sholat terutama ya, dan melaksanakan yang tadi 3 ya. Apabila kita misalkan dalam keadaan
yang mengharuskan kita melaksanakan tadi sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah. Ya, tetap semangat belajarnya. Terima kasih ya. Nanti kita lanjut minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.